berhubungan dengan masalah bid'ah, yang mana Rasul mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngadakan suatu hal yang bukan dari bagian agama kami, ya, maka perbuatan tersebut tertolak. Jangan salah, ya, ada orang-orang kadang-kadang orang salah Tuhan jadikan ini dalil mengatakan apa yang kita lakukan kalau tidak ada jajakan Nabi itu salah. Jadi kan Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa yang membuat satu hal ritual agama tapi dia bukan dari agama itu, bukan dari agama kita sumbernya, maka tertolak. Sementara kita lakukan seperti maulid contohnya, jelas itu bagian dari Islam, benar-benar dari ajaran Allah Rasul. Al-Quran isinya menceritakan tentang Nabi dan Rasul. Nah, kita menceritakan tentang siapa? Tentang Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Bercerita tentang Rasulullah, sudah dilakukan sahabat bersama Rasulullah di hayatihi. Di masa hidup Nabi, sahabat sudah tidak berhenti cerita tentang Rasulullah. Macam kita sekarang ya, ketika kita mendapatkan sosok agung, seorang ulama, seorang solehin, begitu kita ketemu hadiratul majlis, jadi bahan cerita kita, ya, dengan cerita dia di mana pun. Jadi kita selalu memantau Ustaz Fulan di mana sekarang, bagaimana keadaan beliau, dibahas, beliau dakwah, kita bahas terus. Lebih lagi mereka para sahabat Rasulullah SAW. Terlebih lagi setelah Rasulullah wafat, berkumpul membuka sejarah Rasul lebih hebat, lebih banyak lagi, karena mereka tabi'in tidak jumpa dengan Rasulullah. Mereka mencari dan mencari cerita tentang Nabi lewat siapa? Lewat sahabat. Terbentuklah jalsah, kumpulan-kumpulan yang memang sengaja dibentuk ataupun tanpa sengaja terbentuk. Yang mana di situ mereka menceritakan tentang Rasulullah SAW. Terus mengalir. Nah, mungkin dulu belum ditulis, ya sampailah hanya tertulis, dibukukan menjadi satu kitab diwan yang disebut dengan kitab Maulid, sehingga sampai diatur benar dari mulai Rasulullah sebelum lahir sampai Rasulullah lahir, perjuangan Rasulullah sampai Isra Mi'raj, mukjizat, diceritakan dalam. Akhirnya muncullah ratusan bahkan ribuan kitab-kitab, baik dalam bentuk mandhumah ataupun yang bentuk insya, yang bentuk tulisan seperti Maulid Habsyi, Nathar namanya itu istilahnya, atau bentuk mandhumah nazaman seperti Maulid Ulami. Ya, kalau di bait ada dua, ada nazaman, ada juga nasr, dan seterusnya, bentuk burdah seperti itu, nazaman, ya, macam-macam orang mengungkapkan bagaimana bentuk hati mereka yang cinta kepada Rasulullah dituangkan lewat tulisan. Dan semua mereka mengakui apa yang tertulis tidak sampai 10 dari keagungan, kemuliaan, keindahan yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah ikhwan, kita beruntung hidup kita tidak jauh dari hal yang seperti itu. Bahkan kita dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan itu. Bahkan alhamdulillah kita termasuk orang yang ngadokan, yang berkorban dengan tenaga, pikiran, dengan duit, dengan harta kita untuk mengagungkan, membuat umat untuk mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah. Mengagungkan, bukan mengkultuskan yang salah, tapi memang Allah sendiri melebihkan keagungan untuk Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain.